Konvisto, balik lagi di Investalk, all about investment. Halo Pak Gembong, halo Om Lu. Halo, Mas. Gimana kabarnya hari ini nih? Luar biasa gitu. Kalau aku sih sehat-sehat. Alhamdulillah senang banget bisa kembali di investasiku, ketemu sama teman-teman. Dan senang banget hari ini diundang ngobrol-ngobrol buat topik yang spesial. Mungkin boleh di-share dulu Om kesibukannya sekarang Pak Gembong dan Om Luk nih ngapain aja nih? Dari Pak Gembong dulu mungkin? Oke, thank you. Yes. Kesibukannya saya sebagai financial planning independent di Juara Rencana Keuangan. Ya, kita sudah sampaikan. Terus ini kan kolaborasi dengan investasiku ya, membuat gerakan sejuta investor bijak, mengedukasi, mengencourage untuk dia paham dan bijak berinvestasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tentunya kita bicara tentang market gitu kan. Dari financial planning itu kita investment. Ya memang kita menghandle klien ya, tujuan keuangannya clear, setelah itu kita masuk ke produk-produk investasi. Jadi mulai dari saham, reksadana, obligasi, jadi ini langsung kita praktikal ke klien sampai tujuan-tujuan keuangannya tercapai. Itu keseharian kita. Oke, berarti sibuk mengedukasi juga ya, biar gimana teman-teman investor di sini nggak cuma jadi investasi doang, tapi bijak dalam berinvestasi. Kalau Om Luk sendiri kesibukannya apa? Sejak pensiun ya di rumah aja, trading, investasi, antar jemput anak, gitu. Kemudian sekarang disebut hidup yang sudah mantap. Kita akan ngomongin masalah pernikahan. Kemarin mungkin kita sedikit bahas dulu, ada baru-baru ini yang lagi viral nih di sosial media. Mungkin ada yang dog lover nih yang nikahin anjingnya dengan budget 200 budget juta. Yang mungkin budget nikahan aku juga segitu nanti, dan dengan adat yang ya adat Jawa lah bisa kita bilang. Mungkin kita nggak ngomongin adatnya, tapi kita ngomongin dari sisi finansialnya. Menurut Pak Gembong dan Om Luk sendiri gimana nih melihat pernikahan anjing aja budgetnya 200 juta? Ya mungkin ini fenomena dari kegabutan orang Indonesia ya. Orang kaya khususnya. Orang kaya khususnya ya, saking gabutnya sampai anjing aja dikawinin gitu. Padahal kan kalau dulu kita tahu ya binatang itu kan mostly biasanya ada jasa pacak ya, ngawinkan misalkan kucing sama kucing, anjing sama anjing, karena kan mungkin ada satu piara betina, satu piara yang jantan. Ini kalau sampai dinikahkan lah, kita sekut-sekut nikahkan dengan ekstravagan budget sekian, ini menampar Gen Z sama milenial juga nih. Saya khususnya. Tamparan pertama adalah buat para Gen Z dan para milenial. Yang pertama adalah, lu kapan nikah? Ya. Yang kedua, lu bisa nggak nikah serame anjing gua gitu kan? Nah, ini yang harus diperhatiin betul-betul tuh ya. Kalau menurut aku sih itu sesuatu yang nggak normal, yang nggak normal lah. Ya namanya hewan ya, walaupun kita sayang ya nggak perlu harus seboros itu lah. Mungkin kalau dananya bisa dipakai untuk hal lain yang lebih positif, mungkin akan lebih baik ya. Seperti itu sih. Atau mungkin dari sosial media, branding. Nah itu mungkin marketing. Nah betul, mungkin karena mungkin ya itu karena kan mungkin mereka ada sponsor ya. Apalagi kan sekarang ini kan banyak sekali produk-produk yang dikaitkan dengan animals ya. Misalnya kayak contoh purifier, kayak makanan, kayak which is ini menyasar kelompok-kelompok golongan atas gitu loh. Nah mungkin ini juga sebagai ajang promosi mereka sih sebenarnya. Jadi bukan pernikahannya, bukan kawinnya nih anjing yang mau ditonjolkan ya. Betul, mungkin sponsornya ini sih. Bener. Mungkin seperti yang tadi Pak Gembong bilang S3 marketing ya. Zaman sekarang tuh kita S3 marketing. Nggak kelihatan marketing, tapi sebenarnya ada marketingnya di dalamnya. Oke. Aku mau tanya nih Pak Gembong dan Om Luk, kira-kira sebelum menikah apa sih yang perlu dipersiapkan gitu? Sih harus ada calonnya dulu ya. Calon dulu. Dia mau cocok sama mertuanya. Cocok sama mertuanya. Karena nikah bukan cuma dua ya. Kalau masalah duit-duitan, persiapannya itu nanti kita omongin bareng. Berikutnya. Kalau mental kira-kira penting nggak sih? Nah ya itu tadi, kalau kita bicara nikah itu kan stage of life ya. Karena mulai dari lajang, terus sebelum kita punya anak kan harus nikah dulu. Nah berarti itu sesuatu yang harus kita capai, salah satu tujuan keuangan.
Nah, ketika bicara nikah, maka kalau kami sebagai prinsip financial planning, sebelum menikah harus di-plan, direncanakan. Nah, kenapa? Karena nikah bukan hanya satu atau dua individu yang bergabung, tetapi dua keluarga dengan latar belakang yang berbeda dengan lainnya. Maka ya itu sebagai suatu tujuan. Nah, kalau bicara tujuan keuangan, maka 6-step proses kami biasanya jalankan. Kalau ngomong program keuangan ya, apa itu 6-step proses? Maka contoh misalnya, tujuannya apa? Nikah. Harus ada pasangan. Harus cocok dulu nih gitu kan. Karena itu yang paling esensi. Cocok secara individunya, cocok secara keluarga, dan kita sepakat komitmen untuk next life gitu kan. Untuk bahwa kita nikah bareng-bareng. Nah, baru setelah itu cocok, dikomunikasikan baru 6-step proses dari financial planning itu kita jalankan. Misalnya contoh kita hitung tujuan keuangannya nikah. Nikahnya kapan? Kan sudah ada pasangan nih. Terus kapan? Ini yang biasa seringkali ditunggu-tunggu oleh para cewek gitu, khususnya. Ya. Kapan kepastiannya gitu kan dulu gitu. Ya. Cerita pengalaman pribadi gitu kan. Kapan gitu kan. Nah, setelah udah tahu tujuan keuangannya nikah, kapannya, berapa hitungnya, setelah itu disiapin kemampuan secara aspek finansialnya. Jadi itu mengikuti, tapi yang paling penting adalah aspek psikologis dan aspek ini spiritualnya nggak sudah nikah benar-benar tujuannya yang sudah harus dicapai, kira-kira seperti itu. Baiknya tuh sebenarnya kita nabung dulu baru nentuin waktunya, atau waktunya dulu kita set baru kita mulai untuk nyiapin dananya. Sebenarnya kan kalau dilihatnya ini ya, normal, kita ngomong normal ya. Jadi kan banyak orang atau mungkin hampir sebagian besar orang itu kan punya cita-cita buat nikah. Ya, semua punya lah, katanya kan ada yang kaitannya dengan ini adalah sunnahnya Rasul atau kewajiban sebagai seorang anak. Nah, tinggal masalah siapa calonnya dan kapan. Nah, masalah siapa calonnya dan kapan itu jangan memprevent kita untuk mempersiapkan keuangan kita dengan baik. Ya. Karena kayak contoh lah, ini ambil contoh aku ya. Jadi aku tahun 2000 aku mulai bekerja. Ya, tahun 2000 tahun. Saya masih 5 tahun. Tahun 2000 aku mulai bekerja. Dan ketika mulai bekerja itu aku udah mulai menyisihkan income aku ya untuk keperluan-keperluan di masa-masa mendatang. Misalnya, aku waktu itu udah beli apartemen, udah beli rumah nyicil seperti itu. Setiap ada bonus aku masukin. Dan pool of fund ini ya ada yang sebenarnya bisa nanti direalokasi untuk rencana nikah. Misalnya buat bayar beli mas kawinnya, buat ngebantu untuk persiapan resepsi dan lain-lain ya. Nah, ketika dirasa bahwa aku secara finansial dan secara usia mental juga udah mateng, ketemu tuh calonnya. Dan akhirnya 1 tahun dari situ nikah, ya kan? Nah, sebenarnya dulu itu aku memang tidak ada hal yang misalnya, aku mau nikah 2 tahun lagi atau 1 tahun lagi ini calonku, kemudian aku berhitung mundur, berapa sih persiapan uangnya? Karena jujur ngomong ya, yang namanya nikah itu dipersiapkan kayak apapun pasti akan ada overnya, ya. Kan sekarang gini, anak-anak sekarang ya, aku ketemu sama teman gitu, nikah rencananya mau berapa orang yang lo undang gitu. Aku sih maunya very small, intimate wedding dan lain-lain, tapi nyokapnya kalau nggak bisa nih gitu kan. Akhirnya rencana mau ngundang 100, mamahnya teman arisnya udah 200. Ya kan, tetangga 40 meter ke kanan, 40 meter ke kiri, berapa itu? Iya kan? Nah, hal ini memang akhirnya kembali ke kita. Gitu ya. Kalau misalnya kita merasa bahwa yuk kita siapin bareng gitu ya, itu kayaknya sih hanya untuk mereka yang emang udah sweetheart lovers dari misalkan dari SMP, SMA, terus udah merajut cinta lama, terus disiapin dari kuliah kita bareng, kita taruh duit bareng-bareng, kita siapin. Kalau untuk yang akhirnya udah jadi gede sih, menurut aku sih ya itu menjadi tanggung jawab kita ya, saya waktu itu untuk ya udah kita udah persiapkan dari sejak awal kita kerja, kita udah tahu, udah punya perencanaan finansial yang benar bahwa gaji kita disisihkan untuk sesuatu yang akan kita pakai pada saatnya gitu. Tapi memang bener sih yang tadi Om Luk bilang, khususnya misalkan orang Batak nih,
kalau teman-teman seumuranku dan aku sendiri pun ngarepnya nikahan gak usah gede-gede banget. Tapi biaya adat ini nih yang memang sekarang tuh gede banget gitu. Ini tuh bikin kita nih susah banget buat selalu ada alasan lah untuk ntar-ntaran aja deh. Belum lagi mungkin terkadang kita ada step finansial yang belum kita penuhi. Misalkan kita belum punya dana darurat atau dana daruratnya belum terkumpul. Nah, kalau misalkan dana daruratnya belum terkumpul semua nih, misalkan ternyata ya bisa dibilang secara mental sudah siap, sudah ada permintaan dari keluarga juga untuk menikah. Ini kita prioritasin mana dulu nih? Katakanlah sudah terkumpul uangnya secara finansialnya juga sudah rapi nih dipersiapkan. Tapi pas nikah, yaudah deh kita jor-joran aja deh semuanya yang dipunya sekarang nih. Dipakai nih, habisin nih gitu. Karena ini sekali seumur hidup. Apakah itu merupakan hal yang bijak atau bagaimana? Ini semua tergantung lagi ya. Jadi dalam arti gini. Ketika kamu dari kelompok sandwich generation, mungkin aja itu nggak bijak, ya kan? Karena kenapa? Biasanya kalau sandwich generation kan biaya nikah di prepare sendiri, semua amal dia sendiri, keluarga tuh nggak contribute at any cost gitu lah ya. Tapi ada juga yang bukan dari sandwich generation, itu menganggap bahwa mungkin papa, mama sebagai orang tua punya tanggung jawab untuk menikahkan kamu, ya dengan kondisi yang misalnya terbaik lah, karena ini adalah momen untuk papa mama ngelepas kamu terakhir. Gitu kan? Kan ada seperti itu juga kan, misalkan ada orang nih kerjanya mungkin supervisor lah di BUMN, tapi nikahnya di Ritz-Carlton, ternyata papanya direksi BUMN, gitu kan? Masa papahnya mau ngelihat anaknya nikah di KUA Menteng Tenggulun gitu kan. Nah, jadi memang ada perbedaan. Tapi kalau untuk kalian yang sandwich generation juga masih bertanggung jawab sama keluarga, nanggung yang lain ya, sangat tidak wise gitu ya, menghabiskan uang begitu besar hanya untuk pesta yang mungkin saja dirasakan mungkin semalam 2 malam aja. Abis gitu cuma ngeliat-liat foto, ya. Ini waktu kita nikah nih ramai banget, yang datang si A, si B, si C. Tapi token listrik udah bunyi-bunyi, kan nggak lucu. Ya, nikahnya mewah, tapi token listrik di rumah udah tit. Udah ganggu tetangga ya. Tetangga kan, itu kan nggak wise gitu loh. Kecuali kamu nikah gede-gedean, dibayar orang tua, abis gitu kamu tinggal di Casa Domain deh, sampingnya Shangri-La. Gitu. Nah itu beda cerita. Ya, jadi buat yang tadi sandwich generation, nggak wise. Oke. Terus kita ke pertanyaan berikutnya nih, Pak Gembong, Om Lukman. Sekarang kan banyak yang mungkin aku juga beberapa kali baca atau dengar di podcast atau di mana, katanya sebelum menikah omongin masalah keuangan bersama pasangan. Sampai batas mana sih kita bisa mengulik keuangan pasangan ini? Betul banget. Karena mungkin ada aja yang merasa ketika kita menanyakan pasangan kita, kamu gajinya berapa sih, ada utang di sana apa enggak? Bisa aja ada yang merasa bahwa kita matre, kita materialistis gitu. Tapi sampai sejauh mana sih kita bisa mengulik keuangan pasangan kita? Ini kejadian sama aku dulu. Jadi aku nikah tahun 2005, aku cerita ke calon istri, ke calon mertua, aku manajer di BUMN, gajiku sekian. Ya, aku udah punya aset sekian, gitu loh. Aku cerita betul-betul. Tapi memang ini dengan tujuan bahwa bukan untuk bluffing ya, bukan untuk juga show off, tapi untuk memberikan confident level kepada orang tuanya bahwa anak kamu menikah dengan orang yang cukup tepat dan tidak akan menjadi beban buat keluarga. Itu satu itu. Yang kedua juga penting juga kita ngomongin soal kamu punya aset di mana, karena kejadian nih benar-benar. Jadi sebelum nikah aku udah punya rumah, aku beli di kota wisata. Tapi setelah aku nikah, justru mertua aku nggak setuju kalau aku tinggal di kota wisata. Sana. Ya kan? Jauhan gini. Kata mertua aku, jauh banget, gini. Akhirnya udah, rumah itu dikontrakin, gitu. Nah, mungkin saja nih ya, kalau aku dari sejak awal sebelum menikah, mungkin aku udah kenal bahkan lebih lama gitu ya, aku cerita ke calon istri atau ke mertua,
bahwa aku berinvestasi di satu perumahan, mungkin dia bisa kasih advice. Sehingga aku tidak harus punya dua aset yang sama. Akhirnya ketika aku udah nikah kan, orang tua aku bilang, udah lu pindah ke sini aja deh. Yang di situ mau dijual masih belum bisa, ya kan? Karena belum jadi juga. Akhirnya beli baru lagi di dekat rumah keluarga. Nah ini sebenarnya jangan melihat dari sisi calon mertua lu bakal matre. Try to see on the positive side. Jangan sampai mungkin saja investasi kamu jadi sia-sia gitu kan, atau investasi kamu jadi nggak berguna karena ekspektasi bahwa kita hidup dalam satu lingkungan yang lebih dekat. Gitu. Ini yang mungkin harus. Tapi masalah income itu sih menurut Bibu lagi. Menurut aku sih udah harus dibicarakan supaya apa? Supaya ekspektasi dari kedua belah pihak ini nggak jomplang. Nah, ini bicara perspektif, tentunya akan balik lagi ke masing-masing pasangan. Bagaimana dia mengelolanya, kesepakatan bersama, dan pasca menikah bagaimana sisi keuangannya. Tapi kita ngomong dari bahasa hukum dulu ya, ketika menikah maka itu percampuran antara bukan dua individu gitu kan, tetapi percampuran aset juga. Ya, dan hutang. Ini jangan lupa nih gitu kan. Jangan mikirin asetnya doang ya. Iya, gitu kan. Karena begitu menikah gitu, kalau tidak ada prenuptial agreement dan lainnya, tentunya dampak konsekuensinya untuk berdua. Jadi kalau bicara hukum, tentunya lebih transparan di awal, lebih terbuka di awal, itu akan jauh lebih baik. Supaya apa? Tidak kelihatan manisnya doang. Ya, pacaran kan manis gitu kan. Nah, begitu menikah kok pahit gitu kan. Nah, apalagi yang sekarang justru ada namanya prenuptial agreement, perjanjian pranikah. Untuk siapa? Untuk melindungi terutama dari sisi istri, terutama kalau terjadi apa-apa, bukan asetnya ya, tapi utangnya. Ya, kenapa? Karena dampak psikologis dan dampak finansialnya kan nanti ke berdua. Itu dulu bahasa hukumnya. Tapi baik lagi nanti kesepakatannya, keterbukaan sejauh mana? Nah, sejauh mana komitmen bersama terkait dengan suatu keluarga tersebut. Ya, komitmennya. Terus pasca menikah bagaimana fungsinya, income-nya berapa? Misalnya kan ada yang single income dari suami, ataupun sekarang berdua, bahkan insecure. Seringkali biasanya yang insecure itu adalah ceweknya lebih tinggi. Ya, dulu seperti itu gitu kan, bahkan ketika di awal-awal ya belum mapan gitu, terus istrinya lebih mapan, nah itu insecure kan, dianggap keluarga dan lain. Tapi balik lagi karena fondasi dasarnya kita adalah nikah untuk ibadah, sama-sama cinta, ya kita hadapi bersama dan kita bisa membuktikan bahwa saya tanggung jawab loh atas apa kita dalami, karena itu terbuka. Ya, saran kita seperti itu supaya clear. Jangan sampai setelah menikah justru itu terbuka satu persatu, itu lebih sakit. Dan fakta bicara 2021 tingkat perceraian di Indonesia itu semakin tinggi. Salah satunya aspeknya adalah aspek keuangan. Jadi emang itu adalah hal yang sangat baik untuk terbuka ke pasangan sebelum menikah, karena takutnya benar tadi kita berekspektasi, kita kira pasangan kita sudah sangat mapan, ternyata pada saat menikah di bulan pertama mulai terlihat kekurangannya, khususnya dari sisi finansial. Ini yang bisa menyebabkan banyaknya keributan dalam rumah tangga memang ya. Oke, berikutnya nih Pak Gembong, Om Lukman. Tadi kita udah ngomongin sebelum menikahnya nih sebelum menikahnya sama menikahnya. Setelah menikah nih, buat pasangan muda, sebenarnya pengelolaan duit yang baik itu gimana? Karena kan banyak banget slogan yang aku juga agak sedikit suka nih. Duit suami adalah duit istri, tapi duit istri adalah duit istri. Nah itu tuh gimana sih sebenarnya? Apakah sebenarnya dicampur dua-duanya terus nanti dialokasikan, atau gimana sih yang baiknya, atau berdasarkan pengalaman? Harusnya seperti itu ya, gitu kan? Karena kita membayangkan istri ya. Gitu. Kalau aku sih temen-temenku yang gini, kita berusaha untuk mendudukkan diri kita siapa yang lebih advance dalam kelola uang. Ya beda ya. Kelola uang sama kelola rumah tangga tuh hal yang berbeda. Ini perlu dicatat ya. Ya. Kelola uang sama kelola rumah tangga itu dua hal yang berbeda. Mungkin saja sang istri cekatan dalam kelola rumah tangga. Misalnya mengelola pengelolaan yang dikaitkan dengan pengelolaan sehari-hari di rumah. Gitu ya, tapi dia tidak cekatan dalam
mengelola aset sehingga bisa bertumbuh. Mengembangkan si asetnya Betul, ini ya. gitu ya. Jadi ya kita kembalikan ke porsinya aja. Ya misalkan kayak contoh di rumahku, misalkan di keluargaku gitu. Karena istriku cekatan ngelola rumah tangga, jadi pos pengeluaran ke rumah tangga itu adanya di rekening istri. Gitu ya. Tapi pos yang lain-lain itu dikelola oleh kita sebagai kepala keluarga karena memang kita lebih punya akses ke tadi produk-produk keuangan, tahu bagaimana cara menumbuhkan aset seperti itu. Selagi kebutuhan rumah tangga sudah terpenuhi dulu ya. Kebutuhan rumah tangga terpenuhi dan juga hal-hal yang dikaitkan dengan misalnya apa sih dia butuh, misalkan dia butuh pengeluaran misalkan untuk pribadi, ya kita kasih aja kartu kredit kita gitu misalkan gitu ya. Karena kan itu kan juga sesuatu bisa dikontrol juga gitu kan, ada limitnya, ada seperti itu. Jadi saya termasuk tipe orang yang tidak misalkan uang ini semua harus dipegang sama istri, enggak. Kita berusaha tahu siapa yang paling advance dalam mengelola uang sehingga uang ini bisa lebih bertumbuh, ya. Tapi kalau untuk yang pengelolaan keluarga, saya nggak mau dong. Misalkan saya duit saya pegang semua. Terus si Mbak misalkan besok bilang, Pak besok mau masak sayur asem, masak gudeg, masak ini. Tiap hari belanjanya di mana? Iya kan? Benar-benar. Betul kan? Seperti itu. Tapi kalau misalkan istri ditanya nih, Mah uang kamu udah bisa bertumbuh berapa persen? Enggak apa kan Mama taruh cuma di tabungan. Di bank milik doang. Ya akhirnya kena potong rekening, habis gitu kan. Tapi kalau misalkan dikelola sama seorang yang misalkan lebih profesional, lebih punya kemampuan dalam pola uang kan bisa, oke, yang ini buat dana ini gue masukin ke deposito yang 5 harian, yang ini gue masukin ke reksadana, yang ini gue masukin ke overseas investment, yang ini gue masukin ke seperti itu. Tapi jujur ini pandangan baru loh Om Luk buat aku. Kalau memang bisa dipisahin dan dua-duanya lebih optimal, lebih baik ya. Menurut aku ini optimalisasi aset gitu loh. Jangan sampai misalnya karena kita mau memuliakan istri kita, gitu ya, semuanya dikasih gitu. Udah Mah ini Mama pegang semua, tapi akhirnya kok pertumbuhannya gini-gini aja. Ujung-ujungnya gitu kan. Disalahin lagi istrinya. Ya kan, kamu gimana sih Mak nggak mau belajar tentang investasi? Kan istri kita juga kan. Udah ngurus anak susah, harus belajar tentang analisis fundamental, analisis teknik, tarik garis, gitu kan. Baca fun fact sheet gitu. Dan harus cantik gitu. Iya. Cantik juga. Jangan pakai daster. Aduh, ini yang harus sorry nih. Kedua belah pihak, the wife sama husband juga harus tahu lah gimana akan lebih optimal pengelolaannya bila uang ini either dikelola oleh istri, dikelola oleh suami, atau dikelola oleh berdua. Kalau Pak Gembong ada yang mau ditambahin? Ada dua, secara pribadi dan secara praktikal. Kalau secara pribadi, ini memang kita tidak ada yang namanya ilmu keuangan ya. Pasti gitu. Ya, jadi begitu menikah pun ya, menikah muda, saat itu nikah umur 22, istri saya umur 26, saya muda gitu. Karena ibaratnya memang tidak ada background di finance, ya begitu ada income dan tentunya ya masing-masing akan membuat ini suatu priority gitu kan. Tapi begitu nanti sudah ada kesepakatan bersama, yaitu sudah mengandung, sudah punya anak, ada biaya-biayanya, terus ada pengen rumah dan lainnya, berarti kan ada suatu kesepakatan bersama. Nah, jadi ya kebetulan ini kan dua income yang berbeda. Jadi dengan adanya kesepakatan bersama, maka di situ ada pembagian tugas. Bagian operasional siapa? Ya terkait dengan investment. Nah, investment juga menarik sama kayak Om Luk tadi gitu kan. Karena istriku kebetulan ya posisinya tidak terkait dengan investasi yang terkait mendalami keuangan, produk investment. Jadi hal-hal yang pengembangan aset itu diserahkan ke saya. Tapi kalau terkait dengan operasional gitu kan, biaya-biaya rumah tangga dan lain-lainnya itu istri yang pegang. Tapi juga kita ada kasih pos, ya me time. Ya, menjaga hubungan ya. Iya, pengeluaran pribadi, shopping, nongkrong dan lain-lainnya. Mereka punya activity, healing time dan lain-lainnya. Nah, karena udah sepakati ya bersama dan sudah ada budgetingnya, ya kita lebih enak untuk menjalaninya. Gitu kira-kira. Kenapa? Nah, karena itu yang kita alami. Nah, plus yang kedua, sekarang dari praktis. Nah, ini menarik. Ya, karena masing-masing itu kan bicara keuangan itu kan sangat-sangat
ya fleksibel tergantung stylenya. Ya, ada yang misalnya ya pokoknya istri kasih yang inilah gitu kan, yang sesuatu yang udah ini gaji aja sekian, udah kelola gitu kan. Atau ya banyak hal gitu, konsep-konsep itu atau tipikal yang ya kita temui. Tapi balik lagi, biasanya kalau kami ya lebih enak duduk bareng, financial check up, biasanya diskusi bareng. Nah di situ sangat terbuka semuanya. Nah, soalnya kalau mereka berdua, kita berdua biasanya nggak ada titik temunya. Ya. Makanya butuh seorang financial planning itu di tengah. Penengah. Iya, secara objektif lah itu rame, dengan itu rame. Oh baru tahu ya kamu punya aset sekian. Oh baru tahu. Nah, di situ adalah dinamika yang ada. Tapi baik lagi ketika ada orang penengah dan sudah tahu, oke, tujuan barengnya apa nih? Nah baru di situ bisa di set up blueprint keuangannya. Nah kira-kira itu yang kita alamin secara profesional. Jadi ya baiknya adalah yuk, kalau ada ya yang tidak bisa disettle dalam arti ya keuangannya terus tujuan-tujuan nggak tercapai, harusnya duduk bareng. Kalau nggak bisa solusi bareng, otomatis ya konsultasikan sama yang ahli. Supaya apa? Supaya lebih better keuangan. Kalau enggak, cek terus. Ya, biar cek ketemu jalan keluar. emosi gitu kan. Ya, ini apa namanya menjadi kekurangannya cowok biasanya begitu emosi gitu kan, apalagi kebutuhan rohaninya nggak dipenuhi dan lain-lain, nyawa itu udah kayaknya udah luar biasa itu gitu kan. Nah, kira-kira di situ. Oke. Nah, ini aku tinggal pertanyaan terakhir, sebenarnya masih banyak lagi, nanti mungkin kita bisa diskusi di belakang, karena memang podcast kita juga durasinya udah hampir habis nih. Kan kita udah ngomongin persiapannya, setelah menikahnya gimana. Sekarang kita ngomongin ke yang paling penting nih. Cara ngumpulin duitnya, baiknya duit yang dikumpulin ini ditaruh di mana? Apakah di tabungan aja udah cukup, yang penting nanti terkumpul, atau sebenarnya ada cara kita mengoptimalkan yang sudah kita tabung ini biar lebih berkembang lagi gitu? Jadi kalau bicara sebelum, maka itu bicara planning ya. Oke, misalnya contoh saya pengen nikah ya 2 tahun lagi 200 juta. Oke, nah karena berdua, maka setelah itu kita akan lihat kira-kira secara financial check up-nya ya, kondisi aset, cash flow, kemampuan cash flow-nya, kemampuan nabung itu berapa. Dari dua ini 200 juta itu ya akan kita breakdown mulai dari ya asetnya, kemampuan cash flow dia per bulannya, komitmennya berapa. Dan tentunya berdasarkan planning kebutuhan dari pernikahan tersebut. Kan 200 juta itu kan bisa breakdown, maharnya berapa, terus cincin, dan ya penggunaannya secara efektif gitu kan. Itu dari sisi sebelum menikah. Sampai 200 itu akan tercapai. Tapi biasanya benar kata Om tadi, yang direncanakan itu selalu akan over. 200 mungkin 250 atau 300 karena ada masukan dari keluarga besar gitu kan, ada biaya tak terduga. Tapi kembali lagi semua itu dibicarakan bersama akan menjadi soft. Oke. Nah, terus terkait dengan tadi dengan adanya 2 tahun lagi, maka tentunya skala kalau bicara persiapan itu pendek. Berarti kita cari instrumen-instrumen resiko rendah. Yang penting apa? Nabung tumbuh. Nggak bicara return. Kalau return, ini bisa psikologisnya berbeda-beda. Waktunya DP, beli cincin, sahamnya lagi turun, lagi turun, lainnya nggak cocok, nggak wise. Ya, bicara karena bukan ke return-nya lebih cepat mana, tapi lebih ya reasonable-nya. Ya, tujuan keuangan itu tercapai atau tidak. Kalau misalnya 5 tahun, kayaknya jarang sih. Rata-rata persiapan nikah itu kalau nggak setahun ya 2 tahun paling banter, ya kan? Ya, itu. Jadi sebelum menikah, jadi biasanya fokus pada ya tujuan keuangan nikah itu tercapai dulu dengan instrumen yang resiko rendah. Oke, udah nikah beres. What next? Nah, keluarga itu selalu ketemu tiap setahun sekali berupa SPP. Dan SPP akan terlihat dengan jelas bagaimana pengelolaan dari model ya keluarga tersebut. Apakah kepala keluarga catatan semua, jadi kan semua kelihatan tuh, atau manajemen berbeda-beda. Punyamu, punyaku gitu kan, atau punyaku gitu kan. Nah, itu yang diinginkan ya. Nah, jadi di SPP itu kelihatan. Nah, terus yang kedua, aktiviti bulanan itu kan terlihat.
biaya-biaya yang harus dikeluarkan wajib, ya, lifestyle sama investment. Di situ akan sampai satu titik siapa yang paling pintar untuk menentukan itu. Nah, di awal-awal tentunya di situ sudah disetting tujuan-tujuan keuangannya berapa. Contoh misalnya, oke, 1 tahun lagi punya anak, gitu kan, dia melahirkan, terus 5 tahun lagi sekolah, 5 tahun lagi lainnya, itu bisa dibuat. Nah, sesuai dengan risk profile plus produknya bisa disetting. Biasanya kalau kami ya di perencanaan keuangan itu yang penting jelas tujuannya, nanti kita plan berdasarkan goal based investingnya. Contoh yang sekarang anak saya usia misalnya 8 tahun, yang paling tinggi adalah biaya kuliah. Ditanya ya cita-citanya apa? Pilot. Ya kan, YouTuber, ya, pilot lah gitu kan. Nah, pilot kita lakukan survei, oke, ternyata itu cocoknya. Pada saat usianya nanti, nah, saya harus nabung berapa? Kan gitu harus nggak bisa sendiri. Komitmen pertama, oke. Nah, karena di atas 5 tahun, ya mungkin 8 tahun sampai 10 tahun, nah baru instrumennya apa? Ya, compounding yang paling gede di mana returnnya? Ya, karena kita sama nih, karena kita punya misalnya dari 1 juta atau 2 juta. Karena kita fokus di pasar modal, maka instrumen saham yang kita pilih. Nah, itu kita bobot besarnya di sana. Ini begitu ada surplus, ada bulanan, kita nabung di saham maupun saham. Kira-kira gitu, di pasar. Itu yang kita jalankan. Berarti sebenarnya pengelolaan keuangan itu balik lagi ke individu masing-masing juga dan ke pasangan ya. Nah, buat teman-teman di sini yang sebenarnya udah punya rencana-rencana di masa depan nih, tapi masih bingung gimana mengalokasikannya, gimana caranya mengoptimalisasi apa yang sudah dipunya, dan penasaran mungkin dari tadi Pak Gembong juga mention di perencanaan keuangan. Kalau mau belajar atau kalau mau konsultasi mungkin ya Pak Gembong, boleh banget nanti main-main ke Instagramnya Juara, JOOARA. Nanti boleh di DM mungkin di sana, tanya cara gimana gabung untuk menjadi komunitas Juara. Nah, pertanyaan dari aku hari ini udah cukup banyak dan sudah terjawab semua. Kira-kira dari Om Luke dan Pak Gembong ada closing statement nggak buat kawan Visto di sini sebelum kita akhiri acara? Pak Gembong dulu silakan. Oke. Berdasarkan pengalaman, ketika nikah itu menjadi sesuatu tujuan, niat baik, maka di situ pasti ada jalan. Pasti ada ya jalan, usaha, doa. Itu yang kita lakukan dan ya disegerakan. Itu dari saya. Oke, kalau dari saya, yang pertama jangan takut nikah, ya, karena yang namanya pernikahan itu sesuatu yang memang ada yang sifatnya adalah syarat dan ada yang sifatnya adalah bukan syarat gitu lah ya. Penuhi syaratnya dulu aja deh, ya. Kan syaratnya tuh harus ada pasangan, harus ada mas kawin, ada seperti itu cukupi dulu. Kalau masalah yang bukan syarat itu kayak pestanya seberapa besar, harus ngundang siapa, terus berapa lama pestanya berlangsung gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa dibicarakan dengan keluarga, karena keluarga juga kan tidak akan mungkin juga membebani sesuatu yang tidak bisa ditanggung oleh si calon mempelai, apalagi kalau itu menjadi porsi calon mempelainya berdua gitu kan. Jadi ini semua sesuatu yang bisa dirembukin, sesuatu yang bisa bisa didiskusikan sampai di level mana yang bisa di handle. Kalau tidak bisa ya jujur aja gitu loh. Tapi jangan ini dijadikan alasan untuk satu menunda atau berutang buat nikah. Oke. Tapi jangan sampai lah ya, berutang buat nikah tuh jangan sampai, karena kenapa? Nanti takutnya bukannya manis setelah pernikahan, bulan madu malah jadi bulan pahit. Bulan pahit itu ditelepon debt kolektor ya. Kemudian gali lubang tutup lubang, malah jadi capek. Seperti itu sih. Oke, seru banget obrolan lebih dari 30 menit, tadi janjiku 30 menit ya. Karena emang menarik banget dan ngasih pandangan banyak juga buat aku dan mudah-mudahan buat kawan Visto di sini. Jadi teman-teman ingat, kalau menikah itu harus punya pasangan dulu. Lalu juga teman-teman segala hal bisa dikomunikasikan dengan pasangan dan dengan keluarga gitu. Jangan sampai memaksakan sesuatu yang di luar batas kemampuan kita ya. Mungkin cukup sekian dari aku. Terima kasih Om Luke, terima kasih
masih Pak Gembong. Mohon maaf kalau ada kesalahan sepanjang podcast kita. Saksikan terus Investalk hanya di YouTube-nya Investasiku for Better Tomorrow.